Sini saya akan menjelaskan tentang urgensi stabilitas sistem keuangan. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah definisi stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan atau SSK sebenarnya memiliki definisi baku yang diterima secara nasional. Oleh karena itu muncul beberapa definisi mengenai SSK. Yang pertama adalah sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan atau shock yang terjadi, sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor real dan sistem keuangan. Terus yang kedua, sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi, sehingga mampu melaksanakan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran, dan menyebar risiko secara baik. Dan masih ada beberapa lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan arti stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor keuangan. Kestabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejolak. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor struktural maupun pelaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat bersumber dari eksternal dan internal. Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan antara lain adalah risiko kredit, likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus ke pihak yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Secara umum dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan sistem keuangan dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan. Contohnya seperti transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal, sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif. Kemudian, fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketiga, ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas. Keempat, sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistematik. Atas dasar kondisi tersebut, upaya untuk menghindari atau mengurangi resiko kemungkinan terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan sangat diperlukan, terutama untuk menghindari kerugian yang begitu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Maulana, NIM 170 kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama stabilitas sistem keuangan. Apa itu sistem keuangan? Berbicara sebuah sistem tidak terlepas dari berbicara adanya suatu objek dan pengaturannya, serta mekanisme interaksi antar elemen yang saling berkaitan terkait objek tersebut supaya objek itu bergerak sesuai dengan tujuan sistem itu sendiri. Sederhananya, sistem keuangan berarti objeknya adalah uang dan penggeraknya melalui mekanisme interaksi antar elemen itu tadi. Dalam tataran individu, sistem keuangan berarti bagaimana Anda membuat suatu mekanisme agar uang atau pemasukan yang diterima bisa mencukupi kebutuhan atau pengeluaran Anda. Sederhana. Sementara dalam tataran yang lebih luas atau dalam konteks negara, sistem keuangan berarti suatu mekanisme dan interaksi antar elemen yang mengatur pergerakan uang ke arah yang sesuai objektifnya. Dalam hal ini adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan saya akan menjelaskan apa itu sistem keuangan yang stabil.
Dalam tataran individu, sistem keuangan Anda dikatakan stabil apabila Anda dapat mencukupi kebutuhan rutin saat ini, kebutuhan pokok lah, kebutuhan yang akan datang, hingga kebutuhan yang sifatnya mendadak atau tiba-tiba sekalipun. Untuk itu, Anda dapat perlu membuat suatu sistem pengaturan agar kebutuhan tadi dapat tercukupi. Misalnya, mengatur pengalokasian uang Anda dengan berinvestasi atau mengikuti program asuransi dan lain-lain. Maka dalam konteks negara sebenarnya tidak jauh berbeda, yakni bagaimana uang bisa bergerak dialokasikan dengan tepat dan seefisien mungkin guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Bagaimana sistem keuangan itu dapat tahan dari resiko-resiko yang menghambat pergerakan uang agar pergerakan uang tetap berjalan dengan baik. Yang ketiga, pembahasan saya mengenai tentang mengapa stabilitas sistem keuangan itu penting. Hal-hal yang mengganggu pergerakan uang atau penyedia jasa keuangan, pengguna jasa keuangan dapat menimbulkan guncangan pada sistem keuangan. Sebagai ilustrasi, pengguna jasa keuangan dalam hal ini adalah individu atau rumah tangga yang menempatkan uangnya pada lembaga intermediasi sebagai penyedia jasa keuangan atau institusi keuangan, misalnya bank. Lalu bank menyalurkan uang yang dihimpun dari para individu masyarakat tadi ke pengguna jasa keuangan lainnya, yakni perusahaan ataupun individu atau rumah tangga dalam bentuk kredit. Kemudian pengembalian dari kredit itu kembali lagi ke individu, rumah tangga, dan seterusnya. Jika ada hal yang sewaktu-waktu ingin menarik uangnya, ini bisa dipenuhi, maka sistem keuangan dikatakan stabil. Namun pengembalikan uang yang ditempatkan oleh individu atau rumah tangga tadi, maka terjadilah kegagalan sistem keuangan. Kegagalan sistem keuangan terbesar yang pernah kita alami adalah ketika krisis moneter dan perbankan melanda Indonesia tahun 1997 atau 1998 mencapai 51% dari produk domestik bruto atau PDB. Kondisi ini tentu memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga stabilitas keuangan, sehingga stabilnya sistem keuangan dapat memitigasi atau menekan resiko sistematik krisis seperti tahun 1997 atau 1998 yang pada akhirnya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Govinda Adi Pamungkas. Saya NIM 143 dari kelas EP 4D kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan tentang sistem stabilitas keuangan. Jadi ada dua cara untuk menjaga stabilitas sistem keuangan tersebut. Cara yang pertama adalah makroprudensial dan yang kedua mikroprudensial. Untuk yang makroprudensial yaitu dilakukan dengan membatasi sistem keuangan secara keseluruhan dari resiko-resiko yang bersifat sistematik atau menyebar dalam sistem keuangan tersebut ya. Jadi hal ini terkait dengan kondisi inflasi negara dan kestabilan nilai tukar rupiah. Lalu yang kedua ada mikroprudensial. Nah, kalau yang mikroprudensial ini dilakukan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu pengawasan pada institusi keuangan untuk membatasi resiko kegagalan. Institusi keuangan yang dimaksud dalam hal ini adalah bank-bank umum ya. Lalu kita sebagai individu juga bisa untuk ikut berkontribusi dalam menjaga sistem stabilitas keuangan. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, kita bisa melakukan pendalaman untuk pasar modal. Karena dalam pasar modal itu wadah
wadah buat perusahaan biar bisa mengurangi beban perbankan dalam pendanaan pada sistem keuangan. Lalu yang kedua ada hilirisasi industri. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan ekspor impor kita pada negara-negara lain. Lalu yang ketiga, kita bisa mengurangi gaya hidup kita yang bersifat konsumtif, termasuk mengurangi kredit serta melakukan perencanaan keuangan yang teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hairunisa, NIM 180 dari Ekonomi Pembangunan kelas 4D. Di sini saya akan menyampaikan subbab ketiga dari materi pertama, yaitu kerangka Basel III dan tren stabilitas sistem keuangan dunia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Basel. Jadi, Basel itu merupakan serangkaian kebijakan bank sentral seluruh dunia yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision di kota Basel, Swiss pada tahun 1988. Basel sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, Basel I membahas tentang persyaratan minimum modal untuk bank. Basel kedua membahas tentang penciptaan suatu standar internasional, dan Basel ketiga yaitu membahas tentang mikroprudensial, makroprudensial, dan likuiditas. Maka sesuai dengan subbab ketiga materi pertama ini, yaitu saya akan merincikan tentang pembahasan Basel III. Nah, Basel III sendiri seperti yang tadi sudah saya sebutkan, terdiri dari 3 kerangka, yaitu makroprudensial, mikroprudensial, dan likuiditas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang makroprudensial. Yang pertama, keterkaitannya dengan makroprudensial. Jadi, Basel Committee on Banking Supervision itu memberikan arahan kepada setiap negara untuk memantau tingkat procyclicality pada sistem keuangan negara. Tingkat procyclicality itu bisa kita sebut dengan tingkat kelonggaran sistem keuangan negara. Jadi, Basel Committee on Banking Supervision ini mempersyaratkan kepada bank sentral di setiap negara yang bersifat sistemik untuk menyiapkan cadangan di saat ekonomi baik dan dapat menghadapi kerugian di saat ekonomi mengalami krisis. Jadi maka di sini Basel Committee on Banking Supervision itu menyarankan kepada setiap negara ketika perekonomiannya baik, lebih baik negara tersebut menyiapkan cadangan, memanfaatkan kebaikan perekonomian tersebut untuk berjaga-jaga, untuk menyimpan cadangan agar saat negara tersebut menghadapi krisis, negara tersebut dapat menghadapi kerugiannya tanpa mengalami kejatuhan ekonomi. Pembahasan kedua yaitu tentang mikroprudensial. Jadi, Basel Committee on Banking Supervision itu menyarankan bahwa setiap bank-bank di dunia, bank-bank umum, harus memiliki kualitas yang lebih tinggi pada permodalannya. Jadi, di sini itu dengan fokus utama pada common equity. Common equity sendiri memiliki pengertian yaitu jumlah persen minimal aset yang harus dimiliki bank. Nah, untuk saat ini, persen yang berlaku di seluruh bank umum yang dapat berinteraksi secara nasional sebesar 4,5%. Jadi, setiap bank umum yang dapat berinteraksi secara internasional itu ditetapkan bahwa bank tersebut harus memiliki 4,5% jumlah minimal aset yang dipegang sendiri. Dengan fokus dengan ini bank itu memiliki kecukupan untuk cadangan modal sehingga bank. Dan yang ketiga yaitu pembahasannya tentang likuiditas. Jadi Basel Committee on Banking Supervision itu memberikan arahan kepada setiap negara untuk setiap bank umumnya memiliki standar likuiditas yang dapat dilihat dari liquidity coverage ratio dan net stable funding ratio. Jadi, mengapa bank itu harus memiliki cadangan likuiditas selama 30 hari ke depan? Nah, seperti yang kita ketahui,
uang yang kita tabungkan ke bank-bank umum, bank-bank konvensional itu merupakan sisi kredit dari suatu bank, karena sewaktu-waktu ketika kita meminta sejumlah nominal yang kita tabungkan kepada bank, maka bank itu harus menyediakan sejumlah nominal yang kita minta tersebut. Itulah mengapa tabungan yang kita tabungkan kepada bank itu memiliki sisi kredit pada bank. Maka dari itu, bank itu harus memiliki cadangan liquidity coverage ratio, yaitu cadangan likuiditas, agar ketika nasabahnya meminta sejumlah nominal uang, bank itu dapat memenuhi permintaan nasabah tersebut. Nah, untuk net stable, jadi pada hakikatnya, meskipun liquidity coverage ratio dan net stable funding ratio itu memiliki perbedaan pada jangka waktu, yaitu liquidity coverage ratio itu pada jangka waktu pendek dan net stable funding ratio itu pada jangka waktu panjang, tetapi kedua hal ini itu merupakan sama-sama alat monitoring untuk memantau likuiditas bank.